Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati R. Saya dosen Prodi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester genap yang berjumlah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada pembelajaran ini ada 4 aspek, yaitu yang pertama sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan, di mana yang mencakup tentang sikap terdiri atas 3. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, keterampilan umum. 1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai bidang keahliannya. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian, keterampilan khusus. Mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Dan pengetahuan, menguasai konsep teoritis secara umum sistem informasi akuntansi, serta menguasai prinsip dasar pengendalian internal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sistem informasi akuntansi yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konseptual pengembangan sistem dan analisis informasi sistem akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat bagan alir dokumen, teknik dokumentasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka pengendalian COVID, KOSO pada pengendalian internal. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pengendalian kerahasiaan privasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai siklus pendapatan, penjualan dan penerimaan kas, serta siklus pengeluaran, pembelian dan pengeluaran kas. Yang ketujuh, mahasiswa memahami siklus produksi. Yang kedelapan, mahasiswa mengetahui siklus sumber daya penggajian dan pelaporan buku besar. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan desain, implementasi, dan operasi sistem. Baiklah, berikut ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya ampuh. Sistem Informasi Akuntansi mempelajari 2 bidang, yakni Sistem Informasi dan Akuntansi, yang membahas tentang sistem yang berguna untuk mengumpulkan, menyimpan, serta mengolah data yang berkaitan dengan bidang keuangan dan sistem akuntansi dengan bantuan teknologi. Mata kuliah ini juga mempelajari tipe dokumentasi dan teknik dalam sistem informasi, pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam transaksi bisnis, sistem pengendalian internal, pengamanan sistem informasi, dan tahap pengembangan sistem informasi akuntansi dan database. Adapun materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yang pertama yaitu 1. Sistem informasi sebagai tinjauan menyeluruh. Yang kedua, sistem enterprise resource planning. Yang ketiga, sistem teknik dokumentasi dan database relasional, teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer, pengendalian internal dan pengendalian kerahasiaan privasi, pengendalian integritas, pemrosesan dan ketersediaan, pengauditan sistem informasi berbasis komputer, siklus pendapatan dan pengeluaran, siklus produksi, sistem buku besar dan pelaporan dan penggajian, dan implementasi dan operasi sistem. Kemudian, sistem pembelajaran yang digunakan pada masa pasca pandemi COVID-19 di Setia Amkop Makassar menggunakan sistem blended learning, yaitu memadukan 2 metode pembelajaran, yaitu offline dan online. Namun, karena banyaknya permintaan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran offline, maka selama 1 semester saya menjalankan sistem pembelajaran tatap muka langsung atau offline. Baik, metode pembelajaran yang saya gunakan ada 2, yaitu metode ceramah atau penjelasan dan diskusi kelompok. Metode ceramah itu sendiri bertujuan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran serta diharapkan dapat terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa di tengah-tengah proses pembelajaran yang berlangsung. Untuk diskusi kelompok,
Saya memberikan studi kasus atau fenomena yang berkaitan dengan topik materi pembelajaran yang dibahas secara bersama-sama di dalam kelas. Tujuan dari diskusi ini agar mahasiswa dapat bertukar pikiran, memberikan solusi, memecahkan masalah, dengan harapan dapat menambah wawasan, literasi, serta saling menghargai sesama mahasiswa dan dosen dalam mengutarakan pendapat. Untuk mempermudah saya dalam menyampaikan materi, saya menyiapkan bahan ajar dalam bentuk materi PPT atau presentation. Adapun buku ajar yang saya gunakan sebagai referensi adalah buku dari Marshall B. Romney, Paul John Steinberg, edisi 13 yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, dan George N. Liam Hopwood untuk bukunya Accounting Informasi System. Sistem penilaian saya terdiri atas kehadiran dengan bobot 20%, tugas 20%, keaktifan diskusi 20%, UTS dan UAS juga 20%. Saya menyamakan bobot penilaian karena dengan begitu, mahasiswa tidak akan abai terhadap salah satu penilaian dari saya karena menganggap bobot penilaian yang sama besar dan sama pentingnya, yaitu masing-masing 20%. Baiklah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran atau perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman kelas A di semester 6. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan kelima dengan materi teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Jadi di Sistem Informasi Akuntansi atau di mata kuliah ini akan membahas juga materi mengenai teknik penipuan ya. Nah, seperti apa itu kita akan jelaskan ya. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang paling penting kita terapkan. Nah, mengapa keamanan sistem informasi itu diperlukan? Kenapa sebenarnya keamanan itu sangat diperlukan di setiap manusia, ya? Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa aware dengan kejadian-kejadian yang sekiranya nanti akan menimpa kita, ya. Misalnya, nah nanti juga masuk di fase teknologi seperti zaman sekarang ya, digitalisasi ya. Nah ini komunikasi modern, itu perpindahan dari dunia nyata ke dunia virtual. Jadi artinya apa? Semua yang pernah kita lakukan di dunia nyata, misalnya pembayaran, contohlah sehari-hari pakai uang cash bayarnya. Mungkin nanti ke depannya kalian nggak pakai cash lagi, pakai QRIS, pakai transfer ya, atau mungkin pakai e-wallet ya. Nah itu, jadi semuanya nanti itu namanya perpindahan dari dunia nyata ke dunia virtual. Nah, sebenarnya itu penting untuk melindungi seluruh informasi yang dimiliki perusahaan. Jadi pribadi maupun perusahaan ya. Di sini kita tekankan, kita jelaskan lebih ke pribadi dan ke perusahaan. Jadi di perusahaan juga itu punya sistem keamanan yang harus kita lindungi. Siapa yang wajib melindungi ya? Penggunanya. Ya, penggunanya yang mengelola keamanannya. Oke, nah di sini informasi tersebut bisa mencakup data pribadi seluruh pegawai. Data pribadi seluruh pegawai di dalam perusahaan itu tidak boleh bocor kemana-mana atau kerahasiaannya harus dijaga. Sama juga dengan data pribadi kita, pasti data pribadi kita tidak boleh disebarkan ke sembarangan orang, ya. Nah, ini keuangan, rancangan produksi, dan berbagai informasi rahasia lainnya yang tidak boleh sampai bocor gitu ya. Nah, kemudian sistem informasi rentan terhadap gangguan keamanan. Ya namanya itu adalah yang harus kita lindungi, ada aja gangguan. Komputer aja pasti ada virus yang masuk. Dan sistem yang bersifat terbuka, artinya apa? Sistem itu saya jelasin ya kembali bahwa sistem itu adalah suatu rangkaian yang saling berhubungan. Kau buka handphone saja menggunakan fingerprint, menggunakan apa namanya ini? Face ID, itu namanya sistem yang bekerja. Jadi keterhubungan satu sama lain. Nah, itu ada namanya dirancang bersifat terbuka. Misalnya kita punya handphone, tidak dilengkapi dengan sistem yang keamanannya. Misalnya handphone kita hilang, tidak ada password locknya, tidak ada pinnya misalnya, tidak ada keamanannya. Jadi orang yang menemukan gampang mengambil data kita, gitu ya. Nah, jadi gunanya, contoh kecilnya adalah handphone, itu kita bisa lihat bahwa handphone itu dilengkapi dengan password ya. Nah, handphonenya semua pasti dilengkapi dengan password ya. Nah, tidak ada batasan fisik dan kontrol terpusat. Nah, di sini artinya tidak ada batasan fisik. Contoh di dalam satu perusahaan ada satu misalnya ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang karyawan. Ya, misalnya tulisnya di situ staff only. Jadi hanya memang orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke situ. Tetapi karena
mungkin di dalam ada berkas-berkas yang penting, ada kerasan yang harus dijaga, atau mungkin ada berangkas uang dan lain-lain, itu kan tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah di sini dikatakan tidak ada batasan fisik, artinya siapapun bisa masuk ke situ. Sebenarnya nggak boleh ya. Jadi harus orang yang bersangkutan yang masuk ke tempat tersebut. Ini contohnya di dalam suatu perusahaan ya. Kemudian keterampilan atau skill pengamanan kurang. Nah ini kita tidak dibarengi dengan skill. Itu kita abai ya, diabaikan ini. Skillnya ini kurang. Jadi kita nggak mungkin nggak akan hilang gini saya punya data. Jadi kita percaya diri gitu ya. Padahal sebenarnya skill atau pengamanan itu harus benar-benar dimiliki ya. Kemudian aspek keamanan belum banyak dimengerti, tadi udah ya, atau diabaikan. Perlindungan objek kepemilikan. Ini saya lanjut dulu. Kartu kredit atau debit online. Apa itu kartu kredit? Ada yang tahu? Ada yang tahu, angkat tangan. Kartu kredit. Apa itu? Ya, apa itu? Misalnya kartu kredit itu contohnya kayak dari bank itu kasih limit. Terus kalau misalnya dipakai terus gitu limit pasti semakin berkurang, tapi kedepannya harus dibayar dan kembali lagi saldonya ke semula. Betul sekali. Jadi kartu kredit itu kata lainnya adalah kartu utang. Ya, kartu utang. Tapi saya tidak menyarankan kalian untuk menggunakan ya. Kemudian debit online. Ada yang tahu debit online itu apa? Pasti ada yang pernah gunakan. Ada enggak tahu debit online itu apa? Kartu debit, pembayaran debit. Ada enggak yang tahu? Nah, kartu debit itu kalau kamu punya ATM kamu habis belanja bayarannya pakai ATM pribadi. Yang penting ada isinya. Ya, yang gawat kalau tidak ada isinya. Nah, ini e-wallet. Ada yang tahu apa itu e-wallet? Macam dana begitu. Dana, ayo apalagi? Pakai nih. Bahaya. Aduh. Oh, pantas kau tahu ya. Nah, ya, jadi e-wallet itu banyak ya, teman-teman. E-wallet itu ini dompet kita. Dompet manual, ada fisiknya dompetmu tuh ada toh? Tetapi karena dia by system, dompetnya itu dijadikan digital. Diberilah nama-nama lain, Shopee Pay lah, OVO lah, apa lagi? Nah, GoPay lah. Nah, itu namanya e-wallet. Nah, ya. Jadi supaya kita nggak bawa lagi nih dompet kemana-mana, gitu ya. Jadi semuanya terpusat, terkontrol di dalam handphone ya atau komputer, gitu ya. Kemudian apa aja ini ya yang perlu dilindungi ya. Jadi nggak boleh sembarangan nih kartu kredit serahkan ke orang. Nggak boleh nih sembarangan e-wallet kita tahu sama orang pinnya. Kalau enggak ya dompetmu ya uangnya diambil. Nah sama juga dengan e-wallet digital begitu ya. Nah e-commerce pay dan marketplace pay yang tadi ya kayak Shopee Pay gitu ya contohnya. Kemudian laporan keuangan perusahaan tuh sangat-sangat perlu dilindungi. Kedepannya kalian kerja di perusahaan di bagian keuangan, kamu bikin laporan keuangan, tetapi kamu tidak aware dengan rahasia ini, kamu bocorkanlah data-data bahwa rugi laporan keuangannya perusahaan misalnya. Jadi kamu ceritakan secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu data informasi sudah bocor. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kekerasan di kantor itu dipublikasikan ke orang, jangan ya. Kemudian dokumen penting ya, rancangan produk baru, ide bisnis kontrak, jangan pernah diperlihatkan ke orang. Dicurilah idenya, sharing. Nah, mau kak bikin sebenarnya produk baju ini begini-begini. Kamu baru mau mulai, temanmu udah mulai. Ternyata idenya di copycat dari kita punya, jadi di keep sendiri aja ya. Jangan dibagikan ke orang lain. Oke, kemudian upload identitas virtual. Contohnya itu kalau download aplikasi tidak jelas. Aplikasi masukkan nama, foto, KTP seperti ini. Ada kan biasanya ya? Jangan sembarangan ya. Nanti masukin datanya dipinjol. Nah, ya simpen ya pinjol ya. Oh enggak Ci. Aspek ancaman keamanan data dalam dunia virtual ya. Jadi ada namanya interruption. Interruption itu merupakan ancaman terhadap penyerangan penjebolan sistem informasi. Pernah dengar berita tentang ada sebuah perusahaan dibobol, misalnya contohnya perbankan, dibobol uangnya, ada uang nasabah hilang dan lain-lain, gitu ya. Nah, pencurian data dan lain-lain. Nah, itu masuk ke kategori namanya interruption, gitu ya. Nah, kemudian fabrication merupakan ancaman terhadap integritas atau
orang yang tidak berhak meniru atau memasukkan suatu objek ke dalam sistem. Fabrication itu kalau kamu percayakan datamu ke orang. Tidak boleh ya. Nah, ada namanya modifikasi, ancaman terhadap integritas atau pengubahan data tanpa izin. Nah ini nih, kamu mau scan KTP, mau scan kartu keluarga, mau scan data-data perusahaan, diakalin, ditutup pakai tip-ek lah, diubahlah kata-katanya, hanya karena tidak mau kerja keras. Misalnya karena kerja keras harus diminta lagi datanya. Memanipulasi, merubah data tanpa izin. Tanpa izin di sini artinya tanpa izin atasan perusahaan, atau mungkin data temannya. Ada namanya interception, ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi. Ini sebenarnya hampir sama saja. Kalau ini sudah memang digunakan datanya ya, sudah dicuri. Nah itu bahayanya ketika misalnya kita kejatuhan dompet, tercecer KTP dan lain-lain, itu sangat berbahaya. Makanya ketika itu kehilangan, segera cepat untuk dirubah atau dibikin baru. Sekarang kita masuk ke serangan dan penyalahgunaan komputer. Nah, pernah dengar kata hacking? Dihack. Nah, pernah dengar ya kata hacker? Ya, seperti apa kerjanya itu? Hacker. Ada yang tahu? Nama. Hah? Membobol sistem. Jadi orang familiar dengan hacker. Hacker itu selama ini ya memang dia membobol data, tapi kalau dia tidak gunakan di datanya orang lain berarti tetap namanya hacker karena hanya membobol. Tapi kalau dia menggunakan merusak sistem atau jaringan berarti kategorinya sudah masuk ke cracker. Cuman yang familiar selama ini yang kita dengar hanya hacker. Ya. Yang pintar mengubah sistem, ya. Integrity, data tidak dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Tadi udah ya saya tadi dijelaskan di awal bahwa sebenarnya ketika kita mau melindungi keamanan sistem informasi itu, karena kamu akrab sekali dengan teman di kantor, ya, ada komputer kamu, ada komputer teman kamu, harus izin dulu. Nah, izin dulu, tapi pakai password kan? Jangan kamu yang ngetik passwordnya, biarkan dia yang ngetik passwordnya. Nah, dan kamu boleh gunain misalnya ketika sudah izin, dia tetap ada di situ. Itu boleh, masih dibolehkan. Tetapi ketika kamu mau sendiri, kamu tinggal WA, password komputernya apa? Jangan ya, nggak boleh itu. Ya, itu namanya melanggar integrity ya. Kemudian ada namanya availability, ketersediaan. Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, ketika dibutuhkan sama manajer, pimpinan, atau memang dibutuhkan untuk proses transaksi bisnis, keuangan, itu baru boleh datanya dikeluarkan. Misal laporan keuangan, contoh laba rugi. Kemudian, mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Satu, memperluas wawasan pengetahuan mengenai kasus penipuan yang marak terjadi. Karena ini udah saya sampaikan, nanti tinggal kalian biar nggak saya ajarin juga di sosial media udah bisa lihat, oh ini ditipu lagi, uangnya berkali-kali 2 kali lipat kembali ke arisan online, uangnya dibawa lari atau dibawa kabur sama yang pegang. Jadi jangan pernah mempercayai dunia maya gitu ya. Ya. Nah, kemudian wawasanmu harus kau perluas lagi. Kau harus aware tentang penipuan yang sering terjadi, jangan sampai kamu yang mengalami. Pernah ada satu kasus di perbankan itu, uangnya tiba-tiba hilang. Katanya dia menyimpan tapi merasa nggak pernah mengambil. Orang bank yang dituduh untuk ngambil uangnya. Padahal tahu nggak apa? Kenapa bisa uangnya hilang? Ternyata saudaranya tahu PIN pribadinya. Ternyata saudaranya tahu nih, saudaranya ngambil dananya tanpa sepengetahuan saudaranya ini, kepemilikan ini. Nah, lupa kasih tahu, saya mau pinjam uang, ambil uang, apa segala macamnya. Itulah yang terjadi ya. Meningkatkan pengamanan privasi maupun data. Tadi udah saya kasih tahu bahwa PIN itu jangan pernah menggunakan tanggal lahir. Kalau misal dompetnya jatuh, hilang, KTP-nya tercecer, ada ATM-nya di dalam, didapat orang lain, itu gampang ditebak. Oh pasti pakai tanggal lahirnya Ji ini. Jangan ya. Kalau bisa menggunakan angka yang tidak berurutan. Jangan juga 111, 666, 222 dan lain-lain. Mungkin temannya pernah terlintas, oh dia suka angka 8. Coba deh angka 888. Ada loh kejadian seperti itu. Sebisa mungkin dikombin passwordnya dengan angka yang gampang diingat ya. Apalagi email. Dan jangan pernah samakan password. Misalnya sosial medianya pakai email yang satu, pakai password yang sama dengan sosial media yang lain, atau pakai password atau pakai email yang berhubungan dengan perbankan. Kalau bisa dibedakan. Karena ketika diretas sosial medianya, semua data keuangannya juga hilang. Atau bisa diakses, ya.
Pencegahan tindakan serangan virtual maupun rekayasa. Jangan mudah mempercayai orang lain, udah ya. Jangan login ke komputer orang lain tadi sudah. Jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon dan email. Waspadalah bila ada orang tidak dikenal berusaha mendapatkan akses melalui Anda tuh meminta data. Ini meminta data ya. Waspada terhadap orang sekitar, mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi PIN. Yang phishing tadi saya ceritakan ya, bahwa ketika kita di ATM, kita transaksi sebaiknya ditutup. Nah ini komunitasnya, ternyata penipuan itu punya komunitas teman-teman. Nah komunitasnya itu ada ternyata namanya pembuat malware. Pembuat malware itu sengaja dibikin virus. Buka email, emailnya siapa ini? Kau klik dia tautan itu. Ternyata itu membawa kau ke pengisian data. Jadi sudah langsung dibobol datanya karena kau tidak sengaja isi link yang tadi kau klik. Jadi jangan sembarangan klik link yang tidak dikenal. Sebelum kita kena virus, handphone kita harus dilindungi. Caranya dibersihkan selalu, cache dikosongin, clear cache, uninstall aja aplikasi yang tidak diperlukan ya. Botnet, penipuan itu sangat senang membuat mengklik tautan itu melalui game itu ya, gaming. Jadi kan orang suka gaming. Jadi dia cara masuknya itu orang suka apa sih? Sosial media yang pertama, gaming, perbankan, e-wallet, semua itu ya dimasukin. Nah itu ya, di sini materinya sudah selesai. Saya serahkan sama kalian jika ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Apa kira-kira? Tanyain aja. Ya, silakan Akbar. Ada sedikit pertanyaan terkait teknik penipuan penyalahgunaan Iya. teknologi tadi. Pembahasan di awal yang pertama itu terkait serangan cyber tracker dalam sebuah perusahaan. Bagaimana cara perusahaan untuk mencegah atau menanggulangi serangan cyber tersebut sebelum terjadi pencurian data atau penyalahgunaan data di perusahaan. Contoh kasusnya itu Shopee pernah terjadi pencurian data banyak dari apa lagi namanya, pengguna Shopee yang kehilangan datanya tiba-tiba, pemesanan secara otomatis dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi? Selain Akbar? Silakan bertanya, jangan malu-malu. Akbar ya. Jadi Akbar itu bertanya bagaimana kalau di dalam satu perusahaan itu terkena serangan penipuan atau serangan hacker ya. Nah, jadi di dalam satu perusahaan itu bagaimana cara mereka mengantisipasi? Ya, satu yang pertama mereka harus punya ahli IT. Jadi di dalam satu perusahaan itu kalau misalnya memang dia bekerja dengan sistem yang canggih, yang terpusat, terkontrol dan memang sangat-sangat penting sistem itu untuk dijalankan seperti contohnya perbankan, itu harus memiliki karyawan yang ahli IT. Tidak ada perusahaan yang tidak ada ahli IT-nya. Kalau misalnya dia memang menganggap itu penting, ya. Nah, kalau misalkan terjadi nih, sebelum terjadi ya, anggaplah sebelum terjadi itu yang pertama tadi diberikanlah antivirus, disarankan setiap 2 minggu sekali atau paling nggak 1 bulan sekali, ayo karyawan semuanya ganti password. Selalu itu pasti. Jadi ada reminder tuh selalu ganti password hari ini, ya. Nah, atau juga kadang tiap karyawan itu diberikan password itu berbeda satu dengan yang lain, user ID namanya, satu user lain yang satu yang lain. Jadi yang satu sama ini tidak saling tahu passwordnya, itu tingkat keamanannya. Dan yang ketiga itu ketika mereka ini komputernya itu tidak bisa diakses karena yang bisa akses itu hanya yang punya kewenangan, ya. Nah kalau misalnya kan terlanjur sudah terjadi, berarti yang pertama mereka harus lakukan adalah memeriksa seperti apa keamanan mereka, tingkat keamanannya. Kalau keamanannya masih rendah, mereka harus kerja lebih keras lagi, entah itu membeli sistem yang baru atau merancang sistem yang baru yang lebih canggih supaya bisa terlindungi. Nah kalau sudah terjadi seperti itu ya dikembalikan lagi ke perusahaan bahwa yang bertanggung jawab saat itu misalnya siapa, biasanya terjadi diberikan surat teguran atau pemecatan dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan sudah terjadi dan sistemnya sudah rusak ya, sudah terlanjur rusak ini dan itu akan dibenahi secara perlahan. Karena itu juga akan memakan biaya. Entah itu dia beli sistem yang baru atau dia rancang seperti saya tadi katakan, tapi tidak memakan waktu yang sebentar, pasti lama. Karena merancang sistem itu tidak
segampang mengganti baju setiap hari ya. Karena kalau sistem di perusahaan yang dijalankan itu, contohnya misalnya ada satu perusahaan beli sistem keuangan, contohnya kasir ya, kasir kan itulah sistemnya ya. Itu aja dia beli atau dibikin itu bisa makan puluhan juta sampai ratusan juta. Bagaimana kalau misalkan yang diserang adalah inti daripada sistemnya. Misalnya tadi contohnya di marketplace seperti Shopee dan lain-lain. Terjadi kerugian. Nah, bisa saja mereka perusahaan mengembalikan uang kalau misalnya memang terbukti dia ini kehilangan customernya kehilangan karena kelalaian daripada perusahaan. Pasti akan diganti atau dikembalikan dengan cara berbenah diri juga. Kalian tahu kenapa mereka selalu muncul di handphone atau di komputer update aplikasi? Itu karena mereka sudah perbaiki lagi sistemnya. Nah, tolong diperbaharui sistemnya, diupdate karena pasti ada hal yang baru di dalam situ. Berubah jadi apa? Gitu ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Termasuk kejadian api ini karena kemarin itu ada telepon, terus katanya dari Bank BRI. Ya. Terus nggak tahu nama lengkap gua sama kan di kartu itu, di kartu debit ada nomor ada 15 digit terus nggak tahu gitu Bu yang 13 digitnya terus katanya akhirannya apa jadi dia mau kasih tahu nih sampai di sini selama mau juga ada tahu yang di belakang kartu itu Bu ada apa gitu CV apa gitu CVC. Oke. Cukan. Oke, jadi itu sudah masuk ke kategori man in the middle ya, atau teknik sudah mau nih diambil alih datanya Hasyim. Debit ya, ini kartu ATM biasa. Kartu ATM biasa ini biasanya yang perlu mereka tahu itu adalah ini valid true-nya sampai kapan dengan 3 angka terakhir. Ya, jangan pernah disebutkan di handphonemu minta kode OTP, itu juga jangan diberikan. Ya, nah ini adalah credit card, ya, kartu kredit. Bisa dijaga adalah tanggal berlaku, ini ndakji, tetapi yang ada di belakang jangan pernah memberikan angka ini di belakang, karena ini adalah angka transaksi yang dimasukkan di sistem kalau uangnya mau keluar atau mau melakukan pembayaran. Ini, ya. Bagaimana itu kalau orang tua begitu tidak terasi? Ya, makanya tadi ada di situ perbanyak literasi, membaca, sampaikan, ya. Apalagi kalau orang tua, kirimkan Kak dulu, nggak usah diangkat kalau bukan saya, nggak usah dilayani. Kalau kamu juga nggak aware sama orang tuamu ya bisa aja jadi korban ya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Ini saya kasih tugas kalian. Ini ya. Nanti kalian cari contohnya seperti apa, ya. Nah, ini kalian cari contohnya seperti apa. Ini nggak apa-apa, jadi tugas pribadi masing-masing. Misalnya cari backdoor, denial of service, proofing itu seperti apa contohnya. Ini dikumpul minggu depan. Nah, tugas yang kedua adalah kalian cari satu kasus, ya. Ini per kelompok ya. Nanti kita bagi, kalian dibagi berdasarkan absensi. Jadi cari satu kasus tindakan penipuan, nah nanti kasus itu akan kita bahas secara bersama-sama dan kita carikan solusinya bersama-sama. Ada lagi perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya tutup perkuliahan hari ini. Ya, silakan Jelita. Semuanya itu pokoknya berdasarkan atau kita pilih masing-masing? Semua. Kalau yang tadi sudah saya jelasin, nggak apa-apa nggak dikerjain ya. Nah, misalnya ini ya, nih, nah ini, oke, jadi semuanya dicari ya masing-masing. Kemudian yang tadi tugas per kelompoknya seperti biasa by absen, nanti kasusnya kita bahas bersama-sama di minggu depan juga. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi salah satu cuplikan video saya ketika mengajar di salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Semoga bermanfaat dan saya Rahmawati R mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.